Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Zalfa, mana Zalfa? Oke, boleh tolong pimpin doa? Oke, baik. Terima kasih Zalfa. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua? Siapa? Oh, terlambat. Oke. Kalau Najwa? Oke, baik. Mungkin sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingatkah kalian mengenai materi minggu lalu? Belajar apa kita? Pangkat, terus apa lagi? Akar. Bentuk pangkat seperti apa? Ada yang bisa bantu Ibu contohkan ke depan? Ibu apa? Oke, boleh tolong contohkan, Kaulan? Iya, ditulis di papan tulis. Oke, itu bentuk apa? Akar atau pangkat? Pangkat. Kalau akar seperti apa? Oke, menurut anak-anak lain, betul? Yang pangkat itu yang sebelah mana berarti? Kiri. Kiri. Kalau yang sebelah kanan? Akar. Akar. Coba Yuda berikan contoh lain bentuk akar. Oke, sebelumnya kemarin kita belajar tentang akar pangkat berapa? Akar pangkat dua doang, Bu. Dua doang. Kamu tahu dari mana akar pangkat tiga? Udah belajar belum? Udah pernah Bu di SD. Oh, oke. Oke, baik. Oke, terima kasih Yuda. Oke. Kemarin kita baru belajar tentang pangkat dua ya. Yuda terlalu pintar jadinya sudah sampai pangkat tiga. Oke. Berarti anak-anak semua masih ingat ya dengan materi minggu lalu? Oke. Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru yang masih ada hubungannya juga dengan pangkat dan akar, yaitu adalah materi teorema Pitagoras. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Ibu ada sedikit teka-teki dulu untuk memulai pembelajaran hari ini biar fokus ya. Oke, jadi Ibu bacakan teka-tekinya, nanti anak-anak tebak, nanti ada gambar, cari bendanya. Oke, bisa dipahami? Oke, ini ada gambarnya. Oke, dengarkan teka-tekinya ya, clue-nya ya. Aku adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Di antara ketiga sudutku ada sudut yang sangat istimewa. Ia sama persis dengan sudut yang kamu lihat di pojok buku, ubin lantai, atau di layar papan tulis. Saya udah ketemu dan kayaknya. Oke, sebentar. Selesaikan dulu. Oke. Dua sudutku yang lain selalu lancip. Siapakah aku? Saya Ibu. Ayo temukan aku. Oke, boleh maju biar bulatkan. Di mana letaknya? Ibu. Oke. Ada lagi? Oke, boleh duduk. Ya udah. Oke, boleh kalau ada lagi yang nemuin? Oke, boleh. Cinta. Oke, baik Sinta. Ada lagi? Ada yang nemu lagi? Ketiga aku. Oke, boleh. Betul. Oke. Oke, Mutia. Kayaknya apa? Oke, makasih Mutia. Oke, ada lagi nggak? Ada. Ada. Siapa yang belum maju? Saya. Oke. Yang mana? Oke, masih ada lagi nih. Ada lagi. Oke. Betul. Kira-kira masih ada lagi nggak ya? Udah. Gimana? Oke, yang mana nih? Oke, Mbak. Oke. Oke, udah semua? Oke, terima kasih ya. Oke, udah nemu semua ya. Berarti udah konsen semua ya. Tadi udah nyari. Itu nama bangun datarnya bangun datar apa? Ini tiga apa? Kusiko. Oke. Berarti udah konsen semua. Mari kita lanjut ke materi hari ini, yaitu teorema Pitagoras. Nah, sebelum itu, Ibu mau menyampaikan dulu nih apa sih manfaat kita belajar teorema Pitagoras ini. Jadi teorema Pitagoras ini bisa digunakan untuk menghitung nih. Kita kan sekarang lagi di tempat ini ya. Nah, awalnya kan bangunannya bukan jadi seperti ini langsung ya. Pasti ada kerangkanya dulu ya.
ada fondasinya. Nah, biasanya di beberapa bagian itu ada yang menghitungnya menggunakan teorema Pitagoras ini gitu. Oke, Ibu lanjut. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak ini mampu mengidentifikasi sisi segitiga siku-siku dan menjelaskan hubungan antar sisinya. Selanjutnya, anak-anak juga mampu membuktikan teorema Pitagoras berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak atau peserta didik mampu menerapkan nih rumus teorema Pitagoras ini untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Oke, mungkin sebelum itu hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi Ibu langsung bagi aja di awal pertemuan ini. Oke, jadi satu kelompok itu nanti berisi 2 sampai 3 orang, tapi di sini ada 6. Oke, kita bikin 3 kelompok. Jadinya satu kelompok 2 siswa ya. Oke, Ibu yang bagi. Oke. Satu kelompok berarti sebangku-sebangku aja nih. Berarti Bapak boleh pindah ke depan. Bareng sama Yunda. Oke. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, berarti kelompok 1 yang mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 3 Zalfa sama Yuda. Oke. Kita lanjut ke pembahasannya. Amati gambar tersebut. Kira-kira ada objek apa saja di gambar tersebut? Ada orang, terus ada apa lagi? Jembatan. Jembatan. Selain itu, tali apa tuh? Itu orangnya lagi main apa? Flying fox. Iya, betul. Terus selain itu ada apa lagi? Ini orangnya berdiri di atas apa sih? Tower atau menara ya? Menara. Terus ada apa lagi? Ada langit, betul. Udah ya, itu aja. Oke. Misalkan nih, kalau kalian lihat, kira-kira mana sih yang menunjukkan tinggi? Daerah mana yang tinggi? Gitu, menunjukkan tinggi. Yang, ya, yang orang lagi di atas menara ini ya. Oke, kira-kira kalau yang bagian yang mendatar itu yang bagian mana ya? Jembatan. Nah, kalau misalkan kali ini arahnya bentuknya apa nih? Dari atas ke bawah ini bentuknya apa? Miring. Ya. Kalau kira-kira kalau kita sambungkan nih eh, tinggi ini, tinggi menara, terus jembatan sama apa namanya tali, kira-kira membentuk sebuah bangun datar apa ya? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menghubungkannya? Oke, Yuda. Jadi nggak apa-apa ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kira-kira ini membentuk sebuah bangun datar apa? Tiga apa tuh? Siku-siku, kenapa bisa disebut segitiga siku-siku? Katanya dia tegak lurus. Tegak lurus dan punya sudut besarnya 90 derajat. Oke. Kira-kira kalau kita udah nemu nih ya bangun datarnya apa nih ya? Misalkan nih Ibu kita mengetahui bahwa tinggi tiang ini 7 misalkan. Terus misalkan ini udah diketahui juga nih panjang jembatannya. Kira-kira bisa nggak sih kita menemukan panjang tali dari Flying Fox-nya? Ada yang tahu caranya? Belum tahu ya? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari hal tersebut gitu ya. Jadi hari ini akan ada hubungannya dengan sebuah bangun datar yang tadi kita udah cari tahu. Tadi bangun datar apa? Segitiga siku-siku. Oke. Ayo eksplorasi. Jadi hari ini kan tadi Ibu sudah bagi kelompok juga. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar LKPD dan juga kertas origami kotak-kotak. Oke, dapat dipahami? Jadi masing-masing kelompok nanti dapat apa dari Ibu? LKPD, origami kotak-kotak. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1. Oke, untuk origaminya. Oke, semua kelompok sudah dapat kertas origami sama LKPD-nya? Oke, udah. Boleh perhatikan ke depan dulu semuanya. Oke, jadi di halaman pertama, di sini kan tertulis ada apa Yuda? Nggak apa-apa, Ibu. Oke, boleh perhatikan Ibu dulu? Oke, baik. Jadi di halaman pertama ini ada tulisan kelompok, nama anggota kelompok, dan kelas. Oke, boleh ditulis dulu nama anggota kelompoknya, kelompok berapa sama kelas berapa? Oke, udah semua ya? Oke, boleh ke halaman selanjutnya. Oke, ini tujuan pembelajarannya dilewat saja. Tadi sudah Ibu bacakan juga. Selanjutnya untuk instruksi pengerjaannya.
Yang pertama, siapkan lembar kerja, kertas origami kotak-kotak, lem penggaris, dan pulpen. Semuanya sudah tersedia untuk masing-masing kelompok? Sudah, oke. Selanjutnya, ambillah 3 kertas origami kotak-kotak yang memiliki ukuran 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Oke, sudah semua? Oke, selanjutnya susunlah ketiga persegi tersebut hingga ujung titik sudut persegi saling bertemu dan membentuk sebuah bangun datar segitiga di tengahnya. Oke, susunnya di kotak yang telah disediakan di LKPD. Boleh dibalik lagi halamannya. Oke, susunnya di situ ya. Iya, langsung tempel saja kalau. Nah, selanjutnya baru jawablah pertanyaan. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Oke, selanjutnya baru ini ya. Oh ya, mohon perhatikan dulu ke depan. Ntar kalau ibu udah suruh kerjakan, baru dikerjakan ya. Oke, baru nanti kerjakan soal-soalnya ya. Oke, waktunya 15 menit dari sekarang. Oke. Oh ya, kamu kok. Oke, boleh ikut sama kelompok 3. Ada kesulitan? Enggak, belum ada. Oke. Kelompok ini ada kesulitan? Enggak. Oke, aman ya. Yang gedenya nanti ya untuk kegiatan selanjutnya. Oke, untuk kelompok ini ada kesulitan? Udah, Bu. Sudah. Wow. Oke. Mungkin kasih tahu teman ini caranya kayak gimana menentukannya. Diskusi bersama-sama. Oke, waktu tersisa 5 menit lagi ya. Oke, semua kelompok sudah selesai. Waktunya sudah habis. Sudah selesai? Sudah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke, mari kita lanjut ke kegiatan kedua. Boleh dibuka halaman selanjutnya. Oke, buka halaman selanjutnya. Nah, kegiatan kedua ini hampir sama dengan kegiatan pertama, tetapi ukuran perseginya saja yang berbeda. Nah, tadi kan ada 3 persegi sisanya ya, yang besar-besar. Nah, itu tempelkan lagi ke halaman kotak yang telah Ibu sediakan di LKPD ya. Instruksinya sama dengan kegiatan pertama. Oke, ada kesulitan? Nggak apa-apa. Oke, untuk kelompok kedua ada kesulitan? Apa? Iya, sama seperti itu. Gak apa-apa kalau keluar garis. Oke. Kelompok ini ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Oke. Oke, waktu pengerjaannya sisa 5 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Oke, kita lanjut ke kegiatan terakhir, yaitu kegiatan ketiga. Oke, boleh perhatikan ke depan dulu, anak-anak. Oke, jadi kegiatan ketiga ini berbeda dengan kegiatan pertama dan kedua, yaitu yang ketiga ini ada kotak-kotak ya, kertas kotak-kotak ya. Nah, di situ nanti anak-anak gambar 2 segitiga siku-siku ABC dengan 2 ukuran yang berbeda. Nah, ini Ibu udah kasih ukurannya. Ukurannya ada berapa aja? Yang pertama apa ukurannya? 5 sama 12. Oke, yang kedua 8, 15. 8 sama 15. Oke, boleh nanti digambar dulu di sini, di kotak ini. Lalu nanti baca pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, dapat dipahami? Paham. Oke, waktu pekerjaannya 10 menit ya dari sekarang. Ada kesulitan untuk kelompok 1? Oh, belum ada. Oke. Ada kesulitan untuk kelompok 2? Oke, belum ada ya. Ada kesulitan nggak untuk kelompok ini? Tidak, Bu. Oh, belum ada ya. Oke. Oke, waktu pekerjaannya sisa 5 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Semua kelompok sudah selesai? Oke. Boleh perhatikan ke depan dulu? Kalau udah selesai, jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan kegiatannya. Kan kegiatannya ada 3 ya. Di sini juga ada 3 kelompok, jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan masing-masing kegiatan. Nah, untuk kegiatan pertama, kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1. Kalau misalnya suruh buat kotak-kotak, dari kotak-kotak ini di sini jadi benar saja 9 tambah 16 artinya 24. Oke, baik. Oke, semua kelompok setuju dengan jawaban kelompok 1? Oke.
Oke, mungkin kita lanjut ke kegiatan kedua. Siapa yang mau presentasi? Kita berdua. Oke, baik. Silakan kelompok. Oke. Oh iya, dengerin dulu teman-teman. Jadi tadi ibunya ada. Jadi 6 kali 6 hasilnya 36. Kita mau kelas apa? Ya datang kelas itu kan nih. Nah, ada kita dari kelompok. Ya. Oke, baik. Semua kelompok udah sama jawabannya dengan kelompok berapa? Dua. Oke, udah sama kelompok yang lain? Oke, sama. Oke. Oke, boleh. Silakan duduk kelompok dua. Oke, berarti kelompok terakhir kelompok berapa? Oke, silakan. Poin satu kelompok satu. Oh. Oke. Boleh lanjut? Yang nomor 4 dari gambar di atas bentuk itu. Oke, selanjutnya buat yang nomor 6, setelah mengetahui Kuadrat. nah, sudah ya. Berarti AC kuadrat itu sisi apa? Sisi Sisi yang miring. Berarti kalau AB kuadrat sama BC kuadrat sisi yang siku-siku. Oke. Untuk kelompok lain setuju dengan jawaban kelompok 3? Setuju. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi kita udah membuktikan ya mengenai rumus teorema Pitagoras. Mutia boleh tolong bacakan? Syaratnya sudah sesuai dengan yang tadi sudah dibuktikan oleh anak-anak? Sudah ya. Jadi jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku dari segitiga itu sama dengan kuadrat panjang sisi miring dari sisi siku-sikunya. Nah, ini tadi untuk rumusnya. Jadi segitiga ABC, rumus Pitagorasnya itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini ada video, tapi nanti Ibu kirimkan saja lewat WhatsApp. Karena waktunya juga terbatas ya. Oke, sebelum itu, sebelum Ibu akhiri, hari ini kita telah belajar apa saja anak-anak? Hari ini? Mencari apa tadi? Ya, segitiga. Segitiga apa tadi yang kita udah pelajari? Siku-siku. Terus juga tadi kita udah bekerja secara berkelompok, itu ngapain tadi? Membuktikan apa? Rumus? Rumus apa? Teorema Pitagoras. Rumusnya seperti apa tadi? Atau AC kuadrat itu sisi apa? Miring. Kalau AB kuadrat dan BC kuadrat? Siku-siku. Oke, betul. Mungkin sebelum itu, nanti Ibu ada latihan. Jadi ada 2 latihan soal, bisa dikerjakan di rumah. Ya. Jadi ada yang pertama nih, jika diketahui panjang sisi segitiga siku-siku adalah 9 cm dan 12 cm, tentukan panjang hipotenusa segitiga siku-siku tersebut. Dan yang kedua, berikut merupakan ukuran panjang dua sisi segitiga siku-siku, tentukan ukuran panjang sisi yang belum diketahui. Ada ABC ya. Oke. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup, hari ini kita refleksi dulu, refleksi singkat. Oke. Kegiatan pembelajaran matematika hari ini. Asik. Oke, boleh tepuk tangan semua. Oke, sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.